Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halil Budiarto, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Suboh, Kabupaten Situbondo. Video ini merupakan penerapan budaya positif tentang segitiga restitusi pada modul 1.4. Apakah restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi merupakan proses restitusi dengan 3 tahapan yang setiap tahapannya berdasarkan pada prinsip penting dari 3 kontrol, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Marilah kita simak ilustrasi dari penerapan segitiga restitusi berikut ini. Ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Ada Anggi ya? Gi, sini Gi, bentar Gi. Iya, Pak. Duduk Gi. Gi, saya mendengar dari kesiswaan akhir-akhir ini katanya Anggi sering terlambat. Kenapa nak? Iya, Pak. Anggi ini kan anak yang rajin. Prestasinya di Panjat Tebing juga bagus dan sudah pernah juara 1 tingkat kabupaten. Ayo nak, sebenarnya ada apa sih? Gimana ya, Pak? Gak apa-apa Anggi, ayo cerita. Semua orang punya salah, termasuk kita. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menyadari kesalahan itu dan kita berusaha untuk memperbaikinya. Iya, Pak. Sebelumnya saya mohon maaf, Pak. Sebenarnya saya bangunnya pagi, tapi di rumah mulai sebelum subuh sudah bantu ibu memasak untuk jualan, sehingga saya sering terlambat pergi ke sekolah, Pak. Apakah Anggi sadar kalau sering terlambat itu merupakan suatu kesalahan? Iya, Pak. Saya sudah berusaha untuk tidak terlambat, tapi kasihan ibu masaknya sendirian di rumah. Sehingga Anggi sering terlambat juga karena bapak sakit-sakitan. Iya nak, saya merasakan apa yang Anggi rasakan. Membantu orang tua itu memang merupakan suatu kewajiban. Tetapi karena hari ini Anggi sebagai pelajar, maka Anggi harus bisa atur waktu antara membantu orang tua dan menjalankan kewajiban agar tidak datang terlambat ke sekolah. Siap, Pak. Anggi tahu keyakinan sekolah yang sudah disepakati apabila sering datang terlambat, nak. Iya, Pak. Menurut Anggi, keyakinan apa yang sudah Anggi langgar? Kedisiplinan, Pak. Penting tidak kita ini berdisiplin dalam kehidupan sehari-hari? Penting, Pak, karena dengan disiplin kita dapat menghargai waktu dan berbudaya positif, Pak. Ya, betul nak. Kita memang disiplin itu penting ya. Disiplin itu memang sangat penting. Karena dengan disiplin ini kita bisa belajar waktu, kita bisa belajar menghargai orang lain. Terlebih lagi kita tidak berkorupsi dengan waktu ya. Tidak korupsi waktu. Paham Anggi ya maksudnya kan? Iya, Pak. Oke, terima kasih Anggi ya. Iya. Nah, saya minta maaf ya, Pak, sudah berbuat salah ke Bapak dan berbuat bukan berbuat salah ke Pak Halil, enggak. Anggi enggak salah ke Pak Halil, tapi Anggi harus berusaha menjadi lebih baik lagi. Anggi enggak salah, enggak perlu minta maaf ke Pak Halil, tapi Anggi harus menyadari sendiri nah, bagaimana harus bisa berubah, bisa membagi waktu antara membantu orang tua dengan kewajiban untuk ke sekolah. Jadi enggak perlu minta maaf ke Pak Halil kan. Iya, Pak. Yang paling penting Anggi sekarang harus berubah, nah. Harus bisa membagi waktu antara membantu orang tua dan mengatur waktu bagaimana caranya agar tidak terlambat datang ke sekolah. Sehingga apa?
pelajarannya banyak tertinggal kalau kita sering terlambat datang ke sekolah. Penilaian Bapak Ibu guru juga kepada anak-anak yang sering terlambat juga kurang bagus nanti. Nah, bagaimana agar semua itu bisa menjadi positif? Ya, maka itu harus dimulai dari Anggi sendiri, niat Anggi untuk berubah. Buat saya, Nak, Anggi tetap anak yang hebat, anak yang berprestasi. Cuman sekarang menurut Anggi, apa yang akan Anggi lakukan untuk kedepannya? Saya akan belajar untuk membagi waktu antara membantu ibu memasak dan kewajiban sekolah saya, Pak. Ya, betul, Nak. Ya, baiklah Anggi. Terima kasih karena Anggi sudah terbuka berbicara, berdiskusi tentang permasalahan Anggi ini. Maka untuk kedepannya saya akan berbicara, saya akan datang ke rumahnya Anggi, saya akan berbicara dengan ibu agar ibu tetap semangat untuk berjualan dan juga Anggi datang ke sekolah tidak terlambat lagi. Iya, terima kasih, Pak. Oke, Anggi, sekarang lanjutkan latihannya. Anggi harus tetap semangat, berjuang untuk mencapai prestasi yang setinggi mungkin, menjadi anak kebanggaan orang tua, dan tetap semangat berprestasi. Oke? Iya, Pak. Terima kasih Anggi. Ya, Pak. Ya, silakan lanjutkan latihannya, Nak ya. Siap, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggita Trinuria Dharma, kelas 11 MIPA 2, siswi dari SMA Negeri 1 Subo. Alhamdulillah, saya senang dan bangga sekali telah diajak berbicara dan berdiskusi tentang permasalahan saya yang sering terlambat pergi ke sekolah. Dari perbincangan tersebut, saya termotivasi untuk tidak sering terlambat lagi, dan saya bisa membagi waktu, serta menjadi lebih baik dalam belajar dan menjadi lebih giat lagi dalam belajar. Dan seterusnya, saya harap saya bisa menjadi kebanggaan sekolah. Terima kasih Pak Halil dan seluruh guru SMA Negeri 1 Subo. Ika Pelpena Jaya! Jadilah generasi emas. Apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Sepertinya kalian sedang tidak akur ya? Ada apa? Mita kayaknya kok marah sekali. Iya Pak, tadi sepulang sekolah saya dimarahin sama ibunya Putri. Ibunya Putri ngejelek-jelekin saya Pak. Saya tidak terima Pak. Terus? Tadinya saya di kelas mau negur Putri langsung Pak, tapi keburu dipanggil Bapak. Kan kamu dulu nih yang pas upacara itu. Saya tidak terima kamu nyuruh saya kayak gitu. Kamu tuh kayak bos nyuruh orang lain. Loh, sudah nak ya. Nah sudah. Nah mungkin andaikan saya menjadi Mita, mungkin saya juga akan melakukan hal yang sama, ya. Tapi sudahlah anak-anak. Manusia ini memang tempatnya salah dan hilaf. Demikian juga dengan kita. Bersabarlah. Jangan gampang emosi. Apalagi kayak Putri sampai melibatkan orang tua. Ayo kita selesaikan kesalahpahaman ini dengan baik. Saya tidak terima Pak, saya dijelek-jelekin sama ibunya Putri di depan banyak teman-teman saya. Saya malu Pak, saya tidak terima, saya mau bilang ke ibu. Jangan nak. Kita ini kan tidak mencari siapa yang salah dalam hal ini. Tapi mari kita cari bersama solusinya. Ini masalah, ya hanya salah paham aja kan. Masalah nama panggilan. Sekarang bagaimana menurut kalian berdua? Iya Pak, saya juga salah karena saya sudah memanggil Putri dengan sebutan kritik. Kalian berdua sejatinya adalah anak-anak hebat. Mau ikut upacara dengan tertib, saling mengingatkan agar upacara berjalan dengan penuh hikmat. Iya Pak, terima kasih. Nah, apakah kalian memahami keyakinan kelas yang sudah disepakati? Iya Pak. Keyakinan apa yang sudah kalian langgar? Tidak saling menghargai, Pak. Nah, betul ya. Nah, sekarang apa yang akan kalian lakukan agar kedepannya tidak terjadi lagi? Saya akan belajar untuk menahan emosi dan menghargai orang lain Pak.
Bagaimana dengan Putri? Iya Pak, sebelumnya saya mohon maaf Pak. Iya. Untuk kedepannya saya akan belajar lebih dewasa lagi dalam bersikap, belajar menghormati dan menghargai orang lain. Sekarang saya juga punya pengalaman yang unik sebenarnya kok. Makanya saya dari tadi ketika masalah ini hanya masalah sebutan nama anak sebenarnya. Kenapa saya bilang unik? Karena Pak Halil sendiri dulu waktu masih kuliah itu selama aktif di organisasi pecinta alam di kampus itu sebutan nama hewan apa itu hal yang biasa sih sebenarnya. Karena pada saat itu justru di dalam pecinta alam anak-anak itu memang punya teman-teman itu punya nama-nama panggilan sebenarnya, nama-nama lapangan kayak gitu. Bahkan lebih parah dari Mita dan Putri tadi menyebut kayak gitu. Ada yang disebut gajah ya, ada yang disebut kamu disebut keripik kan ya kan. Ini malah disebut tikus, disebut celeng, babi apa gitu nak. Dan mereka enggak ada apa-apa, dan mereka justru mestinya kalian justru berbangga tanpa harus ikut pecinta alam, malah sudah punya nama keren. Saya dulu dipanggil Gibran karena saya suka dengan puisi. Sama teman-teman saya itu dulu saya dipanggil Gibran gitu loh. Karena ada seorang ini kan tokoh itu ada Khalil Gibran itu kan. Nah, kalau ini apa tadi disebut gajah kan? Itu unik sebenarnya, kamu keripik sesuai badannya yang kecil dan kurus kan. Ya, nah sekarang gimana kalian sudah ya kedepannya biar bisa lebih baik lagi. Nah, Maafkan saya ya, kita berteman dan tetap berteman. Iya, sama-sama. Maafkan saya juga, maafkan ibu saya juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisha Smita dari kelas 10E. Saya sangat bangga diajak berdiskusi oleh Bapak Guru. Saya jadi banyak belajar bagaimana saya belajar mengendalikan emosi yang pada akhirnya merugikan saya dan orang lain. Saya kedepannya akan lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arahkan